Saya akan langsung menyapa Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Pak Mahfud MD, selamat malam. Selamat malam, Afi. Baik, Pak Mahfud, tentu Anda sudah mendengar tadi dalam mukadimah yang saya sampaikan saat membuka acara ini kita membahas mengenai ada perubahan pelabelan KKB di Papua menjadi terorisme. Bisa Anda jelaskan, mungkin bukan hanya latar belakang, bagaimana pendekatan perubahan pelabelan KKB ini bisa menyelesaikan persoalan Papua dengan damai, Pak Mahfud? Pendekatan yang dipakai untuk menyelesaikan masalah Papua itu berdasar Impres nomor 9 tahun 2017 dan 2019. Pendekatan digariskan oleh Pak Jokowi itu pendekatan kesejahteraan, bukan pendekatan kekerasan, bukan pendekatan bersenjata. Oleh sebab itu kita selama ini melakukan pendekatan dan dialog-dialog. Nah, tapi dari itu semua masih ada segelintir orang yang kita sebut sebagai kelompok kriminal bersenjata atau kelompok kriminal separatis bersenjata itu selalu membuat kekacauan. Anda tahu yang dibunuh itu orang sipil, sekolah, pesawat, lapangan terbang diganggu dan menantang terang-terangan. Menantang, ayo TNI Polri datang ke sini, saya potong lehernya, kan itu. Nah itu sudah memenuhi syarat unsur terorisme yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Itu jumlahnya sedikit. Selama ini agak dibiarkan karena perintah presiden itu sesuai dengan Impres, dengan anggaran yang besar, pendekatannya kesejahteraan. Tapi ini mengganggu terus, tidak pernah selesai. Dialog, kita sudah dialog dengan seluruh tokoh Papua. Pimpinan formal, pimpinan masyarakat, tokoh pemuda, semua kita datangi, semua kita undang. Tokoh-tokoh gereja minta agar ada tindakan yang lebih tegas. Kalau kontroversi ada yang ngeritik itu baguslah. Ini negara demokrasi, harus ada yang ngeritik. Tapi yang mendukung jangan lupa ya. Nahdlatul Ulama, ketua umumnya dan wakil ketua umumnya itu sudah bicara itu. Harus dinyatakan teroris. PP Muhammadiyah, sekjennya juga mengeluarkan rilis harus dinyatakan teroris. Jadi menurut saya kalau ada yang ngeritik itu biasa saja sebagai kritik kepada kita agar kita berhati-hati dan tidak menyasar ke warga sipil. Itu, Mbak. Nah itu Pak, soal warga sipil, apakah pelabelan KKB sebagai teroris juga nanti diikuti dengan kebijakan misalnya menaikkan status penanganan situasi keamanan di Papua, termasuk juga kekhawatiran yang lebih banyak adalah dikhawatirkan adanya pelanggaran HAM dan juga termasuknya jatuhnya korban dari warga sipil. Secara di lapangan, de factonya akan seperti apa Pak Mahfud? Sekarang ini begini kebijakannya, itu akan ditangani oleh aparat pertahanan dan keamanan lokal. Jadi Pangdam dan Kapolda. Kapolda yang memimpin seluruh penertiban itu karena terorisme itu adalah tindak pidana. Kalau tindak pidana itu polisi yang di depan. Lalu penebalannya dilakukan oleh Kodam. Nah Kodam nanti yang akan melakukan itu. Mereka ini yang tahu tahu apa lapangan, lebih menguasai lapangan, tidak sekali ganti datang besok ganti lagi gitu, dan nanti didukung pendataannya oleh BAIS dan BIN gitu. Kita sudah menggariskan jangan sampai ada warga sipil korban, tapi selama ini kan warga sipil dibantai oleh mereka, guru dibunuh, ada orang jalan ditembak dan macam-macam gitu. Nah ini muncul desakan agar segera dinyatakan sebagai kelompok teroris sesuai dengan undang-undang. Dan ini juga sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB 1373 yang meminta semua negara yang punya teroris itu membuat daftar terduga teroris dan organisasi teroris. Nah, ini suaranya udah lama banyak. Bahkan ketika kita menindak seseorang misalnya lalu dikaitkan kalau ulama ditangkap tapi kepada KKB tidak berani, kepada teroris Papua tidak berani. Itu udah banyak sekali seruan seperti itu. Oleh sebab itu ya kita harus mengambil keputusan bahwa akan ada kritik itu ya. Kalau kita diam seperti selama ini kritiknya lebih besar. Kalau kita melakukan ini banyak kritik, oke kita tampung itu sebagai peringatan agar kita berhati-hati di dalam menjalankan tugas yang ditugaskan oleh konstitusi itu. Gitu Mbak. Oke.
Pak Mahfud mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, termasuk apakah orang yang menghasut, membantu melakukan tindak kekerasan terorisme di Papua juga bisa ditangkap. Termasuk juga kan ada pihak yang selama ini berkoar-koar mendorong separatisme Papua dari luar negeri, termasuk juga di media sosial. Apakah bagaimana menjangkau orang-orang itu? Kalau menurut undang-undang ya merencanakan, menggerakkan dan mengorganisasikan. Nah, menggerakkan itu menghasut. Ya kita ambil yang di Papuanya dulu lah. Kalau sudah di kalau di luar nanti ada jalan sendiri. Kan kita juga sudah bicara dengan Menteri Luar Negeri, dengan Panglima TNI, dengan Kapolri, dengan Kepala BIN dan Kepala BNPT, Menteri Dalam Negeri semua. Nanti ada caranya. Kalau menurut resolusi PBB gitu ya, resolusi Dewan Keamanan PBB tentang terorisme itu, kalau kita sudah tetapkan itu sebagai sebuah organisasi teroris, lalu masuk daftar, kita bisa mengambil upaya-upaya hukum juga secara jaringan internasional. Oleh sebab itu, ketentuan ini adalah resolusi Dewan Keamanan PBB yang dulu Indonesia di situ terikat juga terhadap itu. Gitu, Mbak. Pak Mahfud, saya membaca respon atas perubahan pelabelan KKP menjadi terorisme, respon dari Gubernur Papua Lukas NMB, salah satunya yang juga ternyata menjadi banyak pembahasan di masyarakat. Saya bacakan, pemberian label teroris kepada KKB akan memiliki dampak psikososial bagi warga Papua yang berada di perantauan. Hal ini ditakutkan akan memunculkan stigma negatif bagi warga Papua di perantauan. Bagaimana Anda yang juga mewakili pemerintah mencegah bahwa tidak terjadi stigma negatif terhadap warga Papua di Papua, termasuk juga warga Papua yang berada di perantauan? Pertama, kita sudah mengidentifikasi lokasi dan orang-orangnya. Sekarang mereka berkumpul di Mabin, sudah punya, BAIS sudah punya. Sekarang bergabung dengan kelompok masyarakat mana dan sebagainya, itu sudah mulai sekarang diidentifikasi. Yang kedua, sampai sekarang kan tidak ada ya stigma negatif atau perlakuan jelek yang diberlakukan kepada orang-orang Papua di perantauan, di Jawa, di Sumatera dan sebagainya. Hampir tidak pernah ada kasus, tapi konflik biasalah seperti terjadi di masyarakat luar lain. Pelabelan yang baru ini ada kekhawatiran itu yang mungkin belum terjadi, antisipasinya Pak Mahfud? Karena ya kita akan tetap melindungi yang di perantauan itu, kita tetap akan minta kepada Polda, kepada Kodam dan semua aparat itu adalah warga negara Indonesia yang justru kita melabeli teroris itu untuk melindungi mereka. Nah yang di luar negeri pun gitu kan tetap aman selama dia tidak didaftarkan oleh Interpol kita, melalui Interpol kita, melalui pemerintah kita, bahwa orang yang ada di sana itu sudah masuk daftar teroris di Indonesia dan melanggar hukum gitu. Nggak apa-apa yang di luar negeri juga silahkan. Tetapi kalau di luar negeri juga melakukan itu, penghasutan itu bisa tetap kita lakukan perburuan. Tetapi ini sangat selektif karena landasan penyelesaian Papua itu adalah landasan dialog. Dan kami sudah berdialog dan akan terus berdialog. Yang akan kita kejar ini yang menantang-nantang itu dan selalu membunuh warga sipil dengan sangat mengerikan. Ada dokter dibakar di pinggir jalan, ada pegawai KBU disembelih di tengah jalan, ada guru dicungkil matanya, pesawat dibakar dan sebagainya. Masa begitu dibiarkan gitu. Nah itu yang kita sasar sekarang, dan Presiden wanti-wanti jangan sampai menyasar ke warga sipil. Diidentifikasi betul siapa orang-orangnya sampai yakin bahwa tidak ada akibat kesamping ke orang yang tidak terlibat terorisme, maka baru dilakukan tindakan gitu. Nah itu yang sekarang sedang kita lakukan. Direncanakan. Pak Mahfud, bagaimana dengan pelibatan TNI yang dapat digunakan untuk membantu Polri dalam pemberantasan gerakan terorisme di Papua? Termasuk Perpres pelibatan TNI akankah ditekan oleh Presiden, Pak Mahfud? Kalau Perpres pelibatan TNI itu nanti menyangkut menghadapi atau menyelesaikan terorisme secara umum. Kalau untuk di Papua itu tidak perlu Perpres karena sekarang sudah ada Satgas Nemangkawi. Satgas Nemangkawi itu ada Satgas TNI dan Polri atau Polri dan TNI. Di situ intinya Polri, lalu ditebali, ada penebalan dari TNI. Itu yang bisa kita pakai karena itu sudah berdasar kesepakatan Polri dan TNI. Kalau Perpresnya itu nantilah dalam waktu yang tidak lama karena sudah diparaf oleh hampir semua menteri, tinggal kita menyelesaikan teknisnya. Oke.
Baik, terima kasih banyak untuk diskusinya dan keterangannya Pak Mahfud MD, Menko Polhukam di Prime Talk. Dan pemirsa, kami akan masih membahas mengenai permasalahan yang sama dengan narasumber yang lain. Tetaplah bersama kami di Prime Talk. Pemerintah akhirnya menetapkan kelompok kriminal bersenjata di Papua sebagai gerakan terorisme. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan KKB layak disebut sebagai teroris karena aksi kekerasan yang dilakukan semakin masif, baik kepada aparat maupun kepada warga sipil. Mahfud MD menjamin upaya kontra terorisme di Papua akan dilakukan secara terukur dan proporsional. Pemberantasan terhadap terorisme itu bukan terhadap rakyat Papua, tetapi terhadap segelintir orang. Karena berdasar hasil survei, lebih dari 92% mereka pro Republik. Kemudian hanya ada beberapa gelintir orang yang melakukan pemberontakan secara sembunyi-sembunyi, sehingga mereka itu melakukan gerakan separatisme yang kemudian tindakan-tindakannya merupakan gerakan terorisme. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Boy Rafli Amar mendukung langkah pemerintah menetapkan status KKB sebagai teroris. Dengan adanya pelabelan teroris, BNPT akan lebih mudah membidik siapa pemberi dana KKB di dalam maupun luar negeri. Pemerintah Indonesia tentu dapat memanfaatkan undang-undang itu agar tidak ada pihak-pihak yang dengan sengaja kok KKB ini bisa beli senjata, punya peluru yang tidak habis. Dari mana? Kita menduga ada yang memberikan dukungan. Undang-undang itu akan menjangkau ke sana. Sementara itu, pengamat terorisme Ridwan Habib mengingatkan, pemerintah harus hati-hati melekatkan suatu kelompok dengan istilah terorisme. Apalagi kelompok yang dimaksud membawa atribut etnis Papua. Penetapan KKB sebagai teroris, maka penyebutan kelompok ini harus berhati-hati supaya tidak menimbulkan kemarahan warga lokal. Jadi lebih baik dipanggil sesuai dengan pimpinan kelompoknya saja. Misalnya kelompok teroris Telenggen, kelompok teroris Kelik, atau kelompok teroris Buliat Tabuni. Jangan dipanggil dengan sebutan kelompok teroris Papua, karena akan menimbulkan resistensi dari masyarakat Papua yang lain. Pro dan kontra terkait pelabelan terorisme tidak terhindarkan di tengah meningkatnya eskalasi situasi keamanan di Papua. Pemerintah diharapkan tetap mengedepankan pendekatan kesejahteraan dan terus membuka ruang dialog di Papua. Tim Liputan Metro TV. Dan pemirsa, kami akan melanjutkan pembahasan bersama dengan Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadan. Pak Ramadan, selamat malam. Selamat malam, Mbak Afi. Iya, Pak Ramadan, Presiden dan Kapolri telah memerintahkan aparat untuk mengejar dan menangkap anggota KKB. Disebutkan saat adanya perubahan pelabelan KKB menjadi terorisme akan ada tindakan cepat, tegas, terukur. Seperti apa nanti implikasi atau di lapangannya, praktek di lapangannya cepat, tegas, dan terukur ini, Pak Ramadan? Tentunya pertama saya sampaikan bahwa Polri siap untuk mendukung dan melaksanakan perintah Presiden tersebut. Tentunya saat ini Polri sedang merumuskan implementasi keterlibatan Densus 88 yang merupakan pasukan khusus yang menangani aksi-aksi terorisme di Indonesia. Kemudian terkait dengan kelompok kriminal bersenjata yang telah disebut oleh pemerintah merupakan teroris, tentunya juga terjadi perubahan cara. Dari cara termasuk penegakan hukum, juga hukum acaranya tentunya berbeda. Demikian, Mbak. Ada tadi sempat menyampaikan bahwa akan diturunkan Densus 88. Seperti apa, kapan ya akan dilakukan, dan apakah ada penambahan pasukan TNI Polri juga ke Papua di luar Densus 88, mengingat ada peningkatan eskalasi serangan KKB terhadap aparat maupun juga warga sipil? Ya, saat ini staf operasi Polri sedang merumuskan implementasi seperti apa keterlibatan dari personil Densus 88 anti teror Polri tersebut.
mengacu seperti penanganan teroris di Poso terhadap Mujahidin Indonesia Timur. Operasi yang dilakukan tentu melibatkan dari Densus 88. Artinya dalam penanganan kasus terorisme yang terjadi saat ini terhadap KKB, maka personil Densus pastinya akan dilibatkan juga. Tentunya cara bertindak dan penegakan hukumnya juga mengikuti undang-undang terorisme itu sendiri, Mbak Afi. Pak Ramadan, ada warning, banyak juga antisipasi dan mungkin warning atau peringatan soal jangan sampai melanggar HAM. Bagaimana kemudian menjamin proses penegakan hukum terhadap teroris yang ada di sana tetap dilakukan secara terukur dan tentunya sesuai dengan kaidah HAM? Ya, kita harus juga memetakan karena mereka ini juga kadang berbaur. Kelompok kriminal bersenjata ini berbaur, kita harus benar-benar memetakan mana masyarakat, mana kelompok kriminal bersenjata. Jangan sampai terjadi salah sasaran misalnya. Karena mereka ini bisa membentengi diri berbaur dengan masyarakat. Jadi pemetaan itu sangat perlu bagi anggota Polri dan pasukan lainnya. Demikian, Mbak. Pak Ramadan, yang diharapkan juga tetap ada pendekatan kesejahteraan dan juga pendekatan dialog. Sejauh mana juga pihak kepolisian bisa membantu membangun komunikasi dan dialog untuk penyelesaian permasalahan yang mendasar di Papua? Ya, saat ini juga ada operasi yang dinamakan Operasi Nemangkawi, di mana pendekatan-pendekatan bukan kita selain penegakan hukum, tentunya ada pendekatan preemptif dan preventif yang dilakukan. Kita juga seperti operasi Bimas Noken yang kita lakukan adalah pendekatan masyarakat yang tujuannya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah tersebut. Oke, baik. Kita harapkan semua bisa berjalan sesuai dengan rencana. Terima kasih atas waktu dan informasinya. Kabak Penum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadan. Terima kasih atas diskusi kita di Prime Talk.